Sekarang terakhir untuk pagi hari ini Kabupaten Labuan Batu Selatan nomor 33. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Agus Damani dan Trisandi Muji, kuasa hukum dari Ari Wibowo dan Azwar Sajali Tanjung, paslon nomor 3, calon Bupati Labuan Batu Selatan, Pilkada tahun 2024. Ini berapa pasangan calon di situ, Pak? Ada 3 Yang Mulia. Nah, itu yang satu lagi berapa perolehan suaranya? Ini kan nomor 1 dan nomor 3 saja. Iya Yang Mulia. Yang nomor 2 berapa perolehan suaranya, Pak? Yang paslon nomor 2, 28317 Yang Mulia. 28317. 28317 ya. Betul Yang Mulia. 28.317. Soalnya di permohonan Bapak ini hanya 1 dan 3 saja. Kan enggak apa-apa juga menyebut orang lain di situ. Ada Iya, pasangan betul, calon lain. Enggak boleh pelit-pelit juga, Pak. Ya. Kami menyebut pihak terkait aja Yang Mulia. Bukan, supaya lengkap ini bisa diteropong suaranya. Baik. Silakan. Terima kasih Yang Mulia bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon anggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Kemudian Kapan diumumkan ini? Ditetapkan dan diumumkan? ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 oleh KPU. Ya, hari Kemudian Selasa ya. kami mengajukan permohonan tanggal 5 Desember. Tanggal 5, 2024. 3, 4, 5. Oke, lanjut. Kemudian kedudukan hukum pemohon. Ya. Yang Mulia bahwa dari ketentuan pasal 158 sebenarnya ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan ini tidak memenuhi dari sisi persentasenya. Tetapi karena ada beberapa alasan-alasan kami yang menurut kami ini sangat signifikan dan fundamental lah, sehingga mohon Yang Mulia bisa menyampingkan soal ketentuan ambang batas ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Langsung aja Yang Mulia, kami bagian pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Di permohonan ini kami mengkualifikasikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Labusel, dan alasan ini juga kami meminta kepada Yang Mulia untuk menyampingkan ambang batas yang kami maksud tadi. Bahwa klasifikasi pelanggaran yang kami maksud adalah adanya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh Bupati, paslon, dan aparatur pemerintah di Kabupaten Labuan Batu Selatan sampai kepada kepala-kepala dusun dalam rangka kepentingan pemenangan pasangan calon nomor 1. Ini nomor 1 incumbent ya? Bukan Yang Mulia. Apa ini? Dia bukan incumbent. Ada incumbent nggak yang ikut? Nggak ada Yang Mulia. Oke, pemain baru semua ya? Betul. Oke. Kemudian menurut kami ada kesengajaan atau pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap praktik-praktik pelanggaran money politik tersebut, sehingga merugikan kepentingan kami nomor urut 3. Oke, apa lagi? Kemudian ada tindakan-tindakan teknis termohon KPU atau Bawaslu dalam hal yang nanti akan kami uraikan, yang itu merupakan berdampak merugikan kepentingan kami. Kemudian praktik money politik ini juga dibarengi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh paslon nomor 1 yang dengan melakukan intimidasi ya kepada kepala dusun yang tidak mau membantu mendukung paslon nomor 1 nanti akan dipecat ya dan diminta untuk membuat surat pernyataan kalau nggak mau mendukung. Kemudian
besaran uang yang dibagikan kepada pemilih itu di sekitar 200 sampai dengan 300 ribu yang mulia kepada pemilih. Dan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kaburayat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang, dan Kecamatan Berapa banyak Seka. dibagikan uangnya, Pak? 200 sampai dengan 300 ribu yang itu mulia. jumlahnya 300 ribu sampai 200 ribu. Ya. Jumlah orang yang menerima? Kalau jumlah orang yang menerima kita tidak bisa menghimpun jumlahnya yang mulia. Tetapi sebarannya kita bisa buktikan itu terjadi di kecamatan-kecamatan yang ada di. Bagaimana cara membuktikannya itu, Pak? Ada nanti kalau ini diperkenankan nanti kami akan menghadirkan saksi kalau misalnya ini sampai berlanjut yang mulia. Ya kalau saksi kan tidak mungkin dihadirkan semua orang, Pak. Dibawa orang Labuan Batu untuk menerangkan di sini. Gimana caranya Bapak mengatakan bahwa itu semua sebagian besar orang menerima itu? Apa yang bisa dijadikan buktinya? Ada foto, ada video, ada kemudian saksi yang nanti mungkin yang mewakili kelurahan dan kecamatan. Oke. Dan kemudian nanti pernyataan-pernyataan yang mulia. Oke, lanjut. Kemudian terhadap praktek manipolitik yang terjadi di Kabupaten Labuan Batu Selatan itu menurut hemat kami sudah termasuk vulgar dan cukup diketahui oleh halayak yang mulia, dan ini terjadi pembiaran oleh penyelenggara pemilu. Anda laporkan nggak? Ada dilaporkan nggak ini ke Bawaslu? Ada yang mulia di poin 21. Halaman berapa? Di halaman 8 yang mulia. Halaman 8. Sebentar saya cek. Oke, ini laporan semua ya? Ya betul yang mulia, ada sekitar 10 laporan yang kita identifikasi dari tim. Ya. Dan yang mulia bahwa ini laporannya tentang apa saja ini? Tentang terkait manipolitik yang mulia, terjadi beberapa tempat. Dugaan melaporkan dan juga manipolitik. Bawaslu mana? Labuan Batu Selatan. Betul ada laporan ini? Ada laporan 053, 058, 061, 62, 65, 69, 071, 072, 074, 075. Betul? Baik, ya, yang terhormat majelis. Bukan jawab iya atau tidak saja. Informasi tertulis bukan laporan. Informasi tertulis. Siap. Berbentuk bukan surat. laporan. Berbentuk surat. Berbentuk surat. Anda memahami sebagai informasi tertulis. Siap. Apa yang dilakukan sebagai Bawaslu terkait dengan informasi itu? Setelah informasi kami terima, kami melakukan pengkajian dan penelusuran dan juga melakukan klarifikasi terhadap nama yang ada di surat. Terus? Yang bersangkutan yang kami klarifikasi yang atas nama di surat juga tidak mengetahui ke siapa dan dari mana sumber dokumen yang dilaporkan. Oke, itu ada semuanya ya di jawaban Siap. Bawaslu ya? Siap yang mulia. Nanti disampaikan ya? Siap yang mulia. Oke, lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi informasi atau laporan, kami mendefinisikan laporan bahwa hal ini menurut hemat kami tidak ada statusnya diberitahukan kepada kami para pelapor terkait dengan laporan atau informasi yang kami berikan kepada Bawaslu yang mulia. Dan menurut kami seharusnya itu disampaikan, dan kami menganggap bahwa ini terjadi suatu pembiaran praktik manipolitik di Labusel. Yang mulia, bahwa kemudian praktek-praktek manipolitik seperti kami sampaikan tadi terjadi di seluruh kecamatan. Kami uraikan poin-poin yang bisa kami identifikasi. Manipolitik di wilayah Kecamatan Torgamba itu dilakukan oleh kandidat calon paslon nomor 1 kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah uang 300.000 dengan amplop dan bergambar foto paslon. Ini yang di halaman 15 ya? Halaman 9 yang mulia. Oke. Kemudian kalau yang itu-itunya sudah ya, nanti kita tinggal melihat bukti apa yang saudara sampaikan, karena semuanya kan money politics ini ya basisnya. ya, baik yang mulia. Nah, saya mau tanya ini di halaman 15. Lihat permohonan. Ini
jelas terlihat dari adanya pergerakan atau pergeseran suara tidak sah yang melambung tinggi atau di luar batas yang wajar, yaitu sebanyak 43.711.000 suara. Itu apa maksudnya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ini yang ingin kami sampaikan, ada kesalahan penulisan Yang Mulia sebenarnya. Oke. Nah, yang sebenarnya adalah 5.671. Oke. Jadi suara tidak sah ini. Oke. Dan ada Berapa suara tidak sahnya? 5.671. 5.671. Kami impun dari di hasil dan desa kecamatan dan kabupaten. Ini yang ada di sebelahnya ya. Benar Yang Mulia, itu Bukan 43 juta ya. bukan Yang Mulia, salah. Oh, Kami ingin klarifikasi lah. Yang Mulia. Tapi tidak bisa lagi, ini sudah tertulis. Ya. Apa lagi yang mau disampaikan? Minimal itu kami sampaikan Yang Mulia. Kemudian selisih daripada D hasil kecamatan, kemudian dengan D hasil kabupaten Brussel itu sejumlah 1.825. 1.825. Itu selisihnya. Ya. Bahwa Yang Mulia mungkin kami resumutkan bahwa dalil kami terkait dengan money politik, bahwa dalil money politik yang terjadi di seluruh kecamatan melibatkan pejabat sampai kepala dusun. Oke. Dan itu saya kira itu poin pentingnya kami. Oke. Yang kemudian itu merugikan kepentingan klien kami. Dan ada hal yang mungkin penting kami sampaikan dalam forum ini, bahwa kami Halaman berapa itu Pak yang mau Bapak yang sampaikan? bahwa calon prinsipal tidak diberikan undangan memilih. Di halaman berapa itu? Halaman 17, 17. angka 32 Yang Mulia. Tidak diberikan undangan memilih. Akhirnya bisa memilih atau tidak? Bisa Yang Mulia, datang dia ke TPS langsung, Ya. baru kemudian dicek DPT-nya di TPS. Tapi kan Bapak tahu kan kalau orang pun tidak ada undangan memilih bisa memilih, tahu kan? Bisa Bang. Ah iya, tahu kan? Ya, yang kami maksud pelayanan kepada kami tidak setara gitu Yang Mulia. Oke. Lalu yang calon lain diundang memilih begitu? Nah itu kami tidak diundang. Iya. Oke, lanjut. Saya kira itu kami cukupkan Yang Mulia, Ya, pemaparan terus kami. petitum kalau begitu? Petitum, Ya, izin rekan kami yang membacakan. silakan. Izin Yang Mulia, untuk petitum berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuan Batu Selatan nomor 800 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa pukul 17 WIB, serta berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari suatu kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dari setiap. Ya, setiap Yang Mulia. Ya. Wakil Bupati dan Kabupaten Labuan Batu Selatan tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ferry Saputra Simatupang dan Sahdian Purba Siboro. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ferry Saputra Simatupang dan Sahdian Purba Siboro sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan. 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan untuk menerbitkan suara keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Adibowo dan Azwar Sazali Tanjung sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuan Batu Selatan tahun 2024, atau memerintahkan KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Tolgamba, Kecamatan Sungai Kanan, dan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi 3 kecamatan saja ya? 3 kecamatan Yang Mulia. Oke, ada lagi? Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil Yang Mulia. Hormat kami kuasa hukum pemohon Yang Mulia. Ditandatangani. Oke, itu alternatif atau itu untuk nomor berapa Pak? Di petitum itu? Alternatif atau ini untuk nomor 3 Yang Mulia. Untuk nomor 3. Betul. Bukan untuk nomor 4 ya? 3 Bukan. atau 4? Nomor 3.
Oke. Nomor 3 yang mulia. Ini sudah dicatat nih Pak. Jadi alternatif Bapak itu untuk nomor 3 ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau didalami yang mulia, Pak Ridwan? Dikit aja yang mulia, Pak. Saudara kuasa pemohon, itu yang di Kabupaten Labuhan Batu Selatan itu kan sudah ada laporan ke Bawaslu. Benar ya. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan karena tidak berupa tertulis, berupa surat. Maksudnya surat seperti apa? Tidak isi belangko, kan itu kan ada formulir. Ya baik Apa yang mulia. sebabnya? Jadi ini sebenarnya surat yang mulia, tapi yang dimasukkan Bawaslu ada form ya. form laporan, Itu form yang dibuat. bukan yang mulia, Oh, surat. tidak, bukan mengisi form memang. Bukan mengisi form. Kenapa tidak mengisi form yang mulia? Karena tidak saksinya nggak ada yang berani untuk Nggak ada berani. Ah. Oke. BA pleno hasil tidak ditandatangani juga. Pleno hasil di kabupaten tidak ditangani. Tidak ditangani. Ya, yang mulia. Terima kasih. Terima kasih yang mulia, Pak Arso. Terima kasih Pak Ketua Panel. Sedikit nih kuasa pemohon ya. Anda mempersoalkan soal money politik kalau deposita di 4 kecamatan ya. Ini ada berapa kecamatan seluruhnya di Kabupaten Labusel? Ada 5 yang mulia. Ada 5 ya. Oke. Benar KPU? Ada 5? Betul, oke. Nah, tapi Anda tidak dalam petitum alternatif tidak minta PSU di Kota Pinang. Kecamatan Kota Pinang, hanya 3 ya. Benar yang mulia. Benar. Ya, berarti walaupun Anda persoalkan di Posita tapi tidak ada minta di petitum ini ya. Tidak, cukup 3 kecamatan yang mulia. Cukup 3. Ini C kanan dengan sungai kanan ini sama nih. Sama. Karena di Posita Anda pakai istilah C kanan, di petitum Anda pakai sungai kanan. Saya tanya ininya. Sama yang mulia, sama. Nah, C itu sungai ya. C Maksudnya sungai. gitu ya. Ya. Oke. Cukup Pak Ketua. Terima kasih. Jadi selesai ini jatah hak konstitusional untuk pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya sudah selesai. Sebelum ke yang lain, ini kita disahkan bukti-buktinya dulu. Baru nanti kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan segala macam. Terakhir Labuan Batu Selatan. Bukti pemohon P1 sampai dengan P15. Betul? Betul. Tapi catatannya bukti P5 sampai dengan P15 belum dileges, Pak. Tolong dileges ya. Oke, berarti yang kita sahkan P1 sampai dengan P4. KTA kuasa atas nama Agusah Ramadhani Damani, Trisandi Muji Areza, Aidil A. Aditya, dan Juliadi sudah habis masa berlakunya. KTA kuasa pihak terkait atas nama Sonang Basri Lasibuan sudah habis masa berlakunya. Terdapat perbedaan jumlah kuasa hukum pihak terkait dalam permohonan 7 orang dan dalam surat kuasa 10 orang, yaitu Rahmat Nasution, Sonang Basri Hasibuan, dan Muhammad Saleh Pohan. Nah, ini beda ini antara yang ada di, nanti tolong dirapikan. Ya. Cukup? Ada yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Sebelum itu diberitahu kalau ada yang mau melakukan inzage dipersilakan setelah mengajukan permohonan itu bisa dilakukan di gedung 1 di gedung utama mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore. Tidak boleh dikopi, difoto dan segala macamnya. Yang boleh diperbanyak itu memang daftar alat bukti, tapi kalau alat buktinya tidak boleh. Paham ya semua? Silakan. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon untuk perkara 77, 86, 214, 232, 139, 188, 256, 272, 33 PHPU Bupati tahun 2025 selesai, sidang ditutup.